Ribuan umat Katolik melaksanakan misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Kamis pagi. Misa Natal dilaksanakan sesuai dengan karakter umat, mulai dari misa pontifikal hingga misa khusus warga lansia. Misa pertama digelar pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yakni misa pontifikal yang dipimpin langsung Kardinal Ignatius Suharyo. Misa kedua dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat sebagai misa keluarga yang diikuti anak-anak. Dilanjutkan misa khusus bagi lansia dan bagi umat yang berlanjut usia pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rangkaian misa Natal kemudian ditutup dengan misa terbuka untuk umum pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tema Natal tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Latar belakangnya kita semua bisa merasakan, keluarga-keluarga zaman sekarang mengalami berhadapan dengan berbagai macam tantangan yang semakin tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, peristiwa Natal diharapkan dapat menjadi momen ketika keluarga-keluarga dimotivasi, tetapi lebih-lebih diinspirasi iman. Peristiwa kelahiran Yesus agar dapat menjadi keluarga sebagaimana dicita-citakan, yaitu jalan untuk menanggapi panggilan Tuhan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Sementara suasana ibadah Natal di GPIB Immanuel Jakarta di sesi pagi berlangsung hikmat. Ibadah sesi pertama dimulai pukul 9 pagi dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang. Jemaat terus berdatangan meskipun ibadah Natal sesi pertama sedang berlangsung. Pemandangan tahun ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya di mana jemaat mengisi penuh kursi di dalam gereja selasar hingga bagian taman. Ketua 5 GPIB Immanuel Jakarta, Steve Lopati, menyebutkan ada sebanyak 1.500 jemaat yang akan hadir di 3 sesi ibadah Natal tahun ini. Tema tahun ini Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Jadi Tuhan memulihkan kehidupan seluruh ciptaannya. Ini tema sentral dari GPIB, jadi mungkin selaras juga dengan perkembangan negeri ini. Jadi apapun itu, tema yang diusung menggambarkan bagaimana Tuhan atau Allah itu memulihkan kehidupan semua orang, tidak memandang suku, agama, dan ras. Menteri Agama Nasaruddin meninjau langsung pelaksanaan kebaktian Jemaat Kristen Protestan yang merayakan ibadah Natal di Gereja Masehi Injili di Minahasa Sentrum, Manado, Sulawesi Utara, Kamis pagi. Menteri Agama didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai bersama jajaran dari Kemenak. Kedatangan Menteri Agama disambut sukacita pihak gereja dan jemaat yang tengah beribadah merayakan Hari Raya Natal. Dalam sambutannya, Nasruddin Umar menyampaikan selamat merayakan Natal bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia dan mengaku kagum dengan kehidupan masyarakat Manado yang harmonis dan akrab meski dalam perbedaan. Luar biasa ya, terjadi kerukunan yang luar biasa dan ini perlu menjadi contoh untuk daerah lain. Betapa akrabnya satu sama lain, saling mendukung, memberikan perhatian satu sama lain. Saya mengucapkan selamat Natal dan sekaligus mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026 nanti. Mudah-mudahan dalam suasana yang memprihatinkan seperti sekarang ini di beberapa tempat, tanpa mengurangi rasa kekhusyuan kita kepada Tuhan yang berkuasa. Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Menteri Agama menyampaikan apresiasi bagi warga Sulawesi Utara yang menunjukkan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Di momen Natal, Menak juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia
untuk bersama-sama mendoakan agar proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera bisa berjalan lancar. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyampaikan selamat Natal kepada umat Katolik yang hadir dan menyampaikan apresiasi bagi warga Sulawesi Utara yang menunjukkan toleransi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dan saudara, kita akan pantau bagaimana pelaksanaan ibadah Natal di sejumlah titik ada di Gereja Katedral Jakarta dan juga Gereja GMIM Sentrum Manado, Sulawesi Utara. Di Jakarta ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Serta di Manado ada jurnalis Kompas TV Yanek Mike Singal dan juru kamera Doni Arai. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Medina. Medina, apa saja rangkaian misa Natal hari ini? Ya, selamat siang Desi dan juga saudara. Benar sekali, saat ini suasana di Gereja Katedral Jakarta ini diselimuti oleh suasana hikmat, diiringi oleh nyanyian misa yang terus berlantun sejak pagi tadi. Dan untuk rangkaian misa hari ini, Gereja Katedral Jakarta menggelar 4 misa untuk tahun ini. Yang pertama adalah misa pontifikal yang sudah berlangsung tadi pada pukul 8.30 sampai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang dimana misa pontifikal ini dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo Harjoatmojo dengan tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan di akhir misa juga diberikan indulgensi, yaitu berupa pelepasan dosa. Dan untuk misa pontifikal tahun ini dihadiri oleh sekitar 3.000 sampai dengan 3.500 umat. Selanjutnya akan ada misa kedua yang sekarang baru saja berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan misa kedua ini diperuntukkan khusus untuk anak-anak, sehingga Romo nanti akan memberikan homili yang mudah dipahami dipahami oleh anak-anak. Dan untuk misa ketiga nanti akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang dimana misa ketiga ini diperuntukkan khusus untuk umat yang sudah lanjut usia, dan diakhiri dengan misa terakhir yang berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, yang dimana misa ini terbuka untuk umum. Dan untuk misa pontifikal dan misa terakhir yang nanti terbuka untuk umum, pelaksanaannya dilakukan secara hybrid, yakni luring dan during, yang dimana ya untuk mengakomodasi umat yang tidak dapat hadir secara langsung. Dan untuk total kursi yang disediakan bagi umat yang hadir di Gereja Katedral Jakarta ini mencapai 5.000 kursi, sudah termasuk dengan kursi cadangan. Dan adapun rinciannya adalah ada 800 kursi yang berada di dalam Gereja Katedral, kemudian 500 kursi di area Plaza Maria dan Gua Maria, 3.000 kursi di area tenda, serta 800 kursi di Geraha Pemuda lantai 1 dan lantai 4. Namun memang area di dalam gereja dan Geraha Pemuda lantai 1 ini hanya diperuntukkan bagi umat yang sudah melakukan registrasi semenjak pertengahan Desember lalu. Dan juga untuk mengantisipasi adanya lonjakan umat yang datang, untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas di sekitar area Gereja Katedral Jakarta ini sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir, yaitu adapun lokasi kantong parkirnya ini disiapkan meliputi di basement Masjid Istiqlal, kantor pos Lapangan Banteng, SMA Santa Ursula, serta di sisi depan Kementerian Keuangan dan juga sisi selatan Lapangan Banteng. Kembali ke Anda, Desi. Yap, ada 4 misa yang dilaksanakan di Gereja Katedral. Terima kasih Medina. Dan dari Gereja Katedral Jakarta kita menuju Manado, Sulawesi Utara, saudara. Selamat siang, Iyana. Bagaimana dengan perayaan Natal di Gereja GMIM Sentrum Manado? Selamat siang Desi dan juga saudara. Perayaan Natal di Kota Manado secara khusus kami pantau di Gereja Masehi Injili di Minasa Sentrum Kota Manado. Dalam perayaan Natal kali ini akan digelar 3 kali sesi ibadah, di mana ibadah pertama dilaksanakan pada pukul 6 pagi, ibadah kedua dilaksanakan pada pukul 9 pagi, dan ibadah yang ketiga akan digelar pada pukul 18.00 WITA nanti sore. Dan 2 kebaktian ibadah sudah berlangsung dengan lancar dan penuh hikmat. Umat atau jemaat GMIM Sentrum Manado
sudah menjalankan ibadah dengan penuh sukacita, dengan berisi puji-pujian, mendengarkan khotbah dari pendeta yang memimpin jalannya ibadah pada kesempatan kali ini. Dan kami pantau seluruh pelaksanaan ibadah di sesi pertama dan sesi kedua ini berjalan dengan lancar. Dan yang menarik juga dalam perayaan Natal kali ini di Gereja Masehi Injili Minahasa Sentrum Kota Manado, pada sesi ibadah kedua pada saat kebaktian hendak berakhir, Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir mengunjungi dan menyapa jemaat Gemim Sentrum Manado sekaligus mengucapkan selamat Natal untuk umat Kristiani dan umat Katolik yang hari ini merayakan Hari Raya Natal sebagai hari perayaan peringatan kelahiran Yesus Kristus. Desi. Baik, terima kasih Yan Mike Singal dan juga juru kamera Doni Arai melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Dan tadi sebelumnya sudah ada Medina Andas dan juga juru kamera Septa Yoga Channel Lekas. Selamat bertugas kembali.